Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 5D, akan menjelaskan materi mengenai keterampilan dasar IPS. Berikut nama-nama anggota dari kelompok 1. Pengertian keterampilan dasar IPS. Pengertian keterampilan dasar IPS merupakan kemampuan dasar atau konsep dasar yang bisa disebut juga basic concepts dari cara-cara berkehidupan bersosialisasi yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam bersosialisasi dan mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Dalam buku Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial karangan Fakih Samlawi dan Bunyamin Maftuh menerangkan bahwa keterampilan dasar IPS adalah ketangkasan daya berpikir manusia untuk memperoleh informasi tentang menggunakan metode-metode ilmiah untuk menjawab suatu pertanyaan. Dan tujuan pertanyaan ini adalah untuk memudahkan memperoleh informasi yang belum diketahui si penanya. Keterampilan IPS adalah keterampilan yang erat kaitannya dengan tujuan dan materi pendidikan IPS. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nia Fitria Sajida. Pengertian keterampilan dasar IPS. Keterampilan yang erat kaitannya dengan konsep geografi, misalnya keterampilan mengembangkan, membaca, dan menafsirkan peta, termasuk ke dalamnya membaca skala berbagai peta, yaitu topografi, hidrologi, atau guna lahan, dan lain-lain. Keterampilan merealisasikan unsur-unsur geografi fisis dengan berbagai segi-segi kehidupan dan aktivitas manusia. Selanjutnya, keterampilan yang erat hubungannya dengan konsep sejarah, antara lain keterampilan penelitian sejarah dengan berbagai pendekatan model, keterampilan menganalisis data sejarah. Data sejarah, keterampilan menginterpretasikan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, keterampilan yang erat kaitannya dengan konsep ekonomi, antara lain yaitu keterampilan survei pasar, keterampilan membaca data statistik, tabel grafik, melalui keterampilan pendidikan, meramalkan perkembangan ekonomi, keterampilan yang erat kaitannya dengan jasa perbankan, bursa efek, membaca situasi ekonomi, makro dan mikro. Keterampilan dasar mengajar IPS di MI itu ada 8. Yang pertama adalah kegiatan membuka dan menutup pelajaran yang wajib dilalui ketika melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Yang ketiga adalah keterampilan bertanya. Yang keempat adalah keterampilan mengelola kelas. Yang kelima adalah keterampilan melakukan variasi gaya belajar. Yang keenam adalah keterampilan melakukan diskusi dengan kelompok kecil. Yang ketujuh adalah membimbing keterampilan melakukan proses pembimbingan kelompok atau perorangan. Yang terakhir adalah keterampilan memberi penguatan. Itu semua adalah keterampilan dasar mengajar yang wajib dimiliki oleh guru di MI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan 8 keterampilan dasar mengajar. Misalnya, yang pertama adalah keterampilan membuka pelajaran. Ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk menciptakan kesiapan mental dan menarik perhatian peserta didik secara optimal. Keterampilan membuka pelajaran ini bagaimana seorang guru mampu memotivasi acuan-acuan dan mengkaitkan materi yang satu dengan yang lainnya. Keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran ini penting. Kita mampu membuka pelajaran, kita juga terampil dalam menutup pelajaran. Keterampilan menutup pelajaran ini adalah suatu kegiatan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan pemahaman peserta didik.
Kemudian keterampilan dasar yang kedua adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ini kemampuan mendeskripsikan secara lisan tentang sebuah keadaan, fakta, dan data sesuai dengan waktu. Dalam menjelaskan, guru harus menggunakan bahasa yang jelas, intonasi yang terang ketika mengajarkan sehingga siswa bisa memahami apa yang disampaikan. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai oleh guru karena hampir setiap kegiatan belajar mengajar, guru mengajukan pertanyaan dan kualitas pertanyaan guru menentukan kualitas. Keterampilan mengadakan variasi gaya belajar dan keterampilan mengelola kelas. Pertama, saya akan menjelaskan tentang keterampilan mengadakan variasi gaya belajar. Keterampilan menggunakan variasi gaya belajar diartikan sebagai perbuatan guru dalam proses belajar mengajar yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan siswa sehingga dalam proses belajarnya siswa senantiasa menunjukkan ketekunan, keantusiasan, serta berperan secara aktif dalam kelas. Yang kedua, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal supaya terjadinya proses belajar mengajar yang serasi dan efektif. 7. Keterampilan membangun diskusi kelompok kecil. Diskusi kelompok kecil merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar mengajar yang penggunaannya cukup sering diperlukan. Ke-8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Maksudnya, mengajar kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap setiap peserta didik dan menjalin hubungan yang akrab antar guru dengan serta pendidik. Mengajar kelompok kecil dan perorangan terjadi dalam konteks pengajaran klasikal. Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru dapat mengelola kegiatan ini dengan efektif dan efisien.